Jemaat Tuhan, selamat sore, shalom. Kita mulai kebaktian Paskah kedua di saat ini. Bersoraklah bagi Tuhan, hai umat yang dikasihinya. Ya Kristus bangkit, ia menang atas maut. Inilah berita yang paling menggembirakan. Oleh kebangkitannya kita mendapatkan kemenangan. Bersama Kristus kita lebih dari pemenang. Karena itu dalam kuasa kebangkitannya yang memberi kemenangan, kita mendasari ibadah Paskah kedua ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Litania Paskah Kristus. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dan utama dari segala yang diciptakan. Di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan, oleh Dia dan untuk Dia. Dialah kepala tubuh yakni jemaat dan menjadi yang pertama bangkit dari antara orang mati. Haleluya, sungguh Dia bangkit. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Karena kebangkitannya, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan Allah. Kita yang dulu hidup jauh dari Allah, sekarang didamaikannya. Maka kita pun hidup dalam kehidupan kudus di hadapan Tuhan yang menang. Ya Kristus, kebangkitanmu menjadi fajar yang menerangi kekelaman hidup. Mampukanlah kami untuk berjalan mengikutimu, bertekun dalam iman dan berteguh dalam pengharapan Injil. Untuk hari ini dan selama-lamanya, biarlah kami berseru, bagi Tuhanlah segala hormat dan kemuliaan. Puji
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan di saat ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Di dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus Paskah yang kedua saat ini, sebagai umat-Mu kami ada berkumpul di tengah-tengah rumah-Mu yang kudus di saat ini, ya Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga. Dan kesempatan yang berbahagia ini kami akan membaca dan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami minta Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah rumah-Mu yang kudus ini. Artikanlah firman ini bagi kami dan sucikanlah hati batin kami semua, agar apa yang kami baca, kami dengar, dapat kami berlakukan semuanya itu dalam seluruh hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar apa kata firman Tuhan bagi kami di kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kolose 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia akan lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua masih ada dalam suasana Paskah, bahkan kita pun diberikan kesempatan untuk ada dalam kebaktian Paskah yang kedua di saat ini. Jemaat Paskah yang kedua di tahun ini tetap berada di bawah sorotan tema Yesus bangkit, kalahkan keserakahan.
Tema ini mau menyiratkan dua pokok pemberitaan yang saling terkait, yaitu yang pertama mengingat dan merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan, dan peristiwa teologis itu menjadi suatu imperatif iman dalam kehidupan kita untuk mengalahkan keserakahan. Dan kedua pokok pemberitaan ini dimaknai berdasarkan pembacaan yang tadi Beta dan Bapak Ibu Basudara anak-anak membacakannya. Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Keberadaan dari jemaat Kolose yang tadi kita baca sama-sama ini, jemaat Kolose ini diperhadapkan dengan satu keadaan di mana mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran guru-guru palsu. Mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat, sehingga dalam perjalanan kehidupan mereka sangat meragukan. Mereka sangat meragukan akan kehadiran Tuhan, mereka sangat meragukan akan ketuhanan Tuhan sendiri, mereka meragukan akan kekuasaan yang ada pada Tuhan. Mereka tidak mengakui, mereka merasakan bahwa Tuhan itu bukan utama dalam kehidupan mereka. Mereka ragu bahwa Tuhan adalah pencipta. Mereka ragu bahwa Tuhanlah yang mempunyai kuasa. Mereka ragu atas keberadaan Tuhan. Untuk itu ketika dengan keberadaan yang demikian, Rasul Paulus datang kasih sampaikan nasihat untuk jemaat di Kolose. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Kolose kenapa harus meragukan atas kekuasaan atau kemahakuasaan Tuhan. Kenapa mereka meragukan bahwa Tuhan itu adalah pencipta, Tuhan itu kepala gereja, Dia penguasa. Kolose, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose harus meyakini sungguh bahwa Tuhan itu pencipta. Jangan meragukan dan harus menyadari bahwa Tuhan itu mati tapi Dia juga bangkit. Kolose menekankan itu kepada jemaat di Rasul Paulus menekankan kepada jemaat Kolose tentang hal-hal yang demikian. Karena jemaat Kolose dong mulai bergoyang dengan pemikiran-pemikiran dari ajaran-ajaran, dari guru-guru palsu, sehingga mereka tidak lagi mengakui keberadaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Lebih daripada itu, Rasul Paulus menekankan bagaimana pendamaian antara Allah dengan manusia. Akibat pendamaian itu, maka manusia yang dahulunya jauh dari Allah sekarang sudah didekatkan dengan Allah, dan pendamaian itu bisa terwujud karena karya Kristus di kayu salib. Paulus sangat menyesal dengan keberadaan jemaat di Kolose, tapi dia tetap ada dengan pemberitaannya, dia tetap ada dengan nasihatnya supaya keraguan-raguan mereka itu hilang dan tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah yang utama. Mereka tetap percaya Tuhan itu adalah Allah yang tidak kelihatan, Allah yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan di dunia ini. Dengan demikian, ketika mereka boleh mengenal siapa itu Allah, Rasul Paulus juga mau berkehendak kepada mereka supaya bagaimana ketika mengenal siapa itu Allah, mereka juga harus tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Karena biasanya jangankan jemaat di Efesus, Beta dan Bapak Ibu saudara anak-anak ya, kalau mau tanya tentang keberadaan Allah juga ketong pasti tahu, tapi mau mengenal kehendak Allah ini yang kadang-kala ketong tahu, ketong lupa, dan pada akhirnya pun ketong sembiking apa yang menjadi kehendak Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di sini Paulus menekankan kalau ketong sendiri sudah mengenal dan mengetahui tentang Allah, ketong sudah tahu dan mengenal kehendak Allah, maka disitulah bagaimana ketong ada dengan pertumbuhan iman ketong semua. Bagaimana ketong sesungguhnya mengenal tentang Tuhan yang mana dapat memberikan dampak yang baik dalam kerohanian jemaat di Kolose. Pengenalan tentang siapakah Kristus yang sesungguhnya membuat orang Kristen harus lebih teguh dalam iman. Jangan goyah dengan berbagai macam ajaran-ajaran, tapi bagaimana melihat kehidupan mereka untuk tetap setia dan berpegang pada pengharapan kepada Allah. Bagaimana Beta dan Bapak Ibu saudara?
dalam mengenal Kristus dan mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di sini katong disoroti dengan tema khotbah kita, tema Paskah kita yang kedua adalah Yesus bangkit kalahkan keserakahan. Kemarin waktu Paskah yang pertama kita ada dan kita juga diberikan kesempatan untuk mendengar refleksi tentang Paskah dan tema yang sama juga, Yesus bangkit kalahkan keserakahan. Katong tahu sendiri orang serakah atau serakah itu katong orang-orang yang sempurna puas dengan apa yang ada for katong. Katong sesaja mau lebih, mau ingin yang lebih daripada apa yang sudah ada di tengah-tengah katong pung hidup. Katong rakus. Orang Ambon biasa bilang katong galojo. Su ada nih, tapi mau ingin yang lebih ya, kalau mau ingin lebih, kalau ada berkat lebih lah katong balik. Tapi kadang-kala katong mau yang lebih, tapi pakai cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk katong semua, kalau ada dengan berbagai macam kehidupan katorang, mau dengan semau katong juga harus mengakui kadang-kala juga katong serakah. Kadang-kala juga katong tamak. Kadang-kala juga katong rakus. Yang bukan katong punya, katong ambil. Katong pun hasil pekerjaan dari hasil keringat, katong sempuas. Lalu katong pakai banyak cara supaya bisa mendapatkan sesuatu, supaya bisa memenuhi apa yang katong butuhkan, supaya katong merasa puas dan tidak menyadari dari apa yang katong bikin orang lain korban. Dari sifat keserakahan itu, jangankan orang lain, katong juga bisa menjadi korban dari apa yang katong punya. Macam nyonyong dan nona-nona ini kalau dong punya teman, punya pacar, ya satu saja jua. Kalau semaulah ya sudah stop bye-bye baru ambil satu lah, jangan 1, 2, 3. Apalagi katong yang su tua-tua nih. Kalau yang su ada di rumah satu tuh ya itu sudah jual lah. Itu jual tahu itu bisa lihat bye-bye lah kasing. Belum lihat bye-bye lah supaya ambil yang satu lah. Itu rakus. Itu mau mengingini lebih daripada yang ada per katong pung hidup. Yang ada bersyukurlah. Yang sudah ada, yang sudah disiapkan, katong bersyukur dengan apa yang ada. Tapi kalau katong hidup dengan serakah, hidup mau ingin lebih daripada orang lain, mau lebih menguasai apa yang orang lain punya dengan cara-cara yang tidak baik, kasihan. Nanti katong hancur. Dan di hari Paskah ini, Paskah pertama, Paskah kedua, dan bagaimana katong bisa menyatakan kebangkitan itu dalam katong pung hidup. Mari sesuai dengan tema ini, kalahkan keserakahan. Semua sifat-sifat itu mari katong buang akang. Lalu katong apa yang katong ada, apa yang katong tarima, katong bilang dangke banyak for Tuhan. Lalu katong meyakini bahwa itu pasti cukup. Itu pasti dapat memuaskan apa yang katong butuhkan dalam katong pung hidup. Karena katong yakin Tuhan itu hidup. Dia bangkit. Dia mampu memenuhi apa yang katong butuhkan. Jangan terlalu labelai kalau sumakan kanyang itu sudah. Jangan cari labelai. Akhirnya katong sentau dan semau dan semampu untuk bisa bikin apa-apa. Untuk itu mari Bapak Ibu, bagaimana katong kalahkan keserakahan? Katong bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Bagaimana katong kalahkan keserakahan itu? Katong puas dengan apa yang sudah diberikan for katong. Bagaimana kalahkan keserakahan itu? Tetap ada dan tetap bersyukur setiap apa yang katong peroleh, yang sudah dapat dari hasil keringat, maka ngakan dari hasil keringat itu. Jangan ada gerakan tambahan lain. Akhirnya penjara menanti. Akhirnya katong jua malu dengan apa yang katong bikin. Dan lebih parlabelai orang lain jua korban karena hasil keserakahan katong semua. Untuk itu mari katong robah katong pun pola pikir, pola gaya hidup. Lalu tetap tanamkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam katong pung hidup. Supaya hidup ini tenang. Kalau sentau bersyukur dan seng puas dengan segala hal, percaya tidak pernah ada ketenangan dalam katong pun diri. Tetap berusaha dan berusaha untuk cari. Padahal ketika dapat, kasihan. Labe par labe, katong yang hancur di tengah-tengah perjalanan katong pung hidup. Kiranya Tuhan memberkati katong semua dan memampukan katong semua. Dan taruh Tuhan dalam katong pung hidup, utamakan Tuhan dalam katong pung hidup, karena Dialah segala-galanya
Dia yang punya kuasa di atas segala kuasa, dan Dia adalah Tuhan yang mati tapi juga bangkit untuk beta, Bapak, Ibu, dan saudara semua. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita mengaku iman kita secara bersama-sama, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari ontak, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan kebaktian dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat, kini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, namun dengarkanlah anjurannya. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya demi keselamatan manusia dan dunia ini. Oleh karena itu, orang-orang yang percaya kepadanya tidak lagi membawa korban untuk penebusan dosa, tetapi membawa persembahan syukur sebagai tanda ungkapan terima kasih atas anugerah keselamatan yang telah
diterima melalui iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Sambil persembahan ini dijalankan, jemaat kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 367 bait 1 dan seterusnya. Padamu Tuhan dan Allahku. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu telah terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terima dan sucikanlah persembahan syukur ini
sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami anak-anak-Mu ada dan boleh bersekutu di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Kami ada dengan ungkapan syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada dalam suasana sukacita Paskah. Kami pun mengimani sungguh bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mati dan bangkit hidup untuk kami. Ya Tuhan, ya Allah kami ada dan bersama-sama menaikkan doa kami kepadamu. Biarlah Engkau sendengkan telinga kasih-Mu, dengarlah apa yang kami sampaikan, baik lewat mulut bibir hamba-Mu ini, maupun dari setiap umat dengan setiap doa-doa mereka. Berdoalah hamba bagi umat-Mu yang ada dan berseru kepadamu, teriak minta tolong. Tuhan, lihat kehidupan mereka dengan pergumulan-pergumulan yang mereka gumuli, dengan apa yang menjadi rencana-rencana masa depan anak-anak mereka, bahkan masa depan rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan turut bekerja di setiap pergumulan-pergumulan dan rencana-rencana mereka Tuhan. Dan pada akhirnya pun kehendak Tuhan yang jadi. Dan ketika kehendak Tuhan yang jadi, itu berarti damai, sukacita, bahkan rancangan kesejahteraan selalu mewarnai perjalanan kehidupan kami semua. Rumah tangga kami, keluarga lepas keluarga, Tuhan hadir. Tuhan ada dengan cara-Mu untuk senantiasa menyiapkan berkat-berkat bagi hidup dan kehidupan kami. Supaya meja-meja makan kami terpenuhi dengan berkat yang berasal daripada-Mu. Apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kami, pendidikan-pendidikan mereka juga terpenuhi dengan berkat yang berasal daripada-Mu. Berkatilah setiap usaha-usaha kami ya Tuhan, sebagai suami istri, sebagai orang tua. Berkati apa yang kami kerjakan dengan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami, supaya kami pun pasti diberkati dengan apa yang kami terima, apa yang kami peroleh, dan semuanya pasti memenuhi apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami tetap ada dan selalu siap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami tetap ada dan mengimani sungguh bahwa Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami, menuntun kami di bulan yang baru ini ya Tuhan Allah, yang penuh dengan rahasia. Kami percaya Tuhan akan memberikan dan menyiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan di bulan ini. Biarlah kami mengawali bulan ini dengan meminta kehadiran Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Di bulan yang baru ini dengan segala rencana-rencana damai sejahtera dalam kehidupan kami. Ya Tuhan ya Allah kami, hamba juga berdoa bagi umat-Mu yang ada dan diperhadapkan dengan gadai kesakitan. Tuhan sembuhkanlah mereka, Tuhan berkati obat penawar yang mereka gunakan, dan kiranya mereka terus punya pengharapan kepada Tuhan dan percaya sungguh bahwa mereka tidak pernah sendiri. Dan kiranya kesembuhan yang berasal dari Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan ya Allah kami, hamba juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan ibu-ibu janda, duda, anak yatim, anak piatu dengan keberadaan mereka. Tuhan kenal mereka satu persatu. Tuhan tahu apa yang sementara mereka gumuli dan butuhkan. Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Penuhilah apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan kiranya mereka tidak pernah sendiri, tapi mereka selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka, dan Tuhan tetap ada
melangkah bersama-sama dengan kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba juga berdoa bagi umat-Mu yang bersuka cita karena berkat-berkat kesuksesan, berkat-berkat usia yang ditambahkan, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan atau syukur-syukur yang lain. Tuhan, kiranya Engkau sempurnakan syukur-syukur mereka, dan di tengah-tengah rasa sukacita mereka, mereka tetap percaya bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan. Sehingga tidak ada kesombongan dalam diri mereka dan mengandalkan hidup mereka untuk ada dan melihat apa yang harus mereka lakukan ke depan. Tapi mereka selalu melibatkan Tuhan di setiap langkah mereka, di usia-usia mereka yang baru, bahkan keberhasilan mereka. Yang punya pergumulan belum selesai, belum terjawab, biarlah mereka menyadari sesungguhnya bahwa Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya kuasa atas maut, Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap pergumulan, bahkan sanggup menjawab apa yang menjadi pergumulan. Hapus air mata mereka Tuhan, dan tetap mereka bersyukur dan bersuka cita dengan iman percaya mereka bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan mereka. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa di sorga atas semua berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kami. Terlebih lagi kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang terus ada dan bekerja melayani tugas pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami sebagai pendeta, sebagai penatua diaken, sebagai pengurus-pengurus wadah, unit, sektor, bahkan panitia. Tuhan memberkati, mampukan kami untuk selalu ada dengan pelayanan kami, untuk selalu ada dan melayani dengan sukacita. Ampuni kami kalau ada kesalahan yang kami lakukan, kami alpa, kami tidak bertanggung jawab. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah kami tetap melangkah dan terus melangkah dalam tugas dan pelayanan kami, bukan untuk dipuji, tapi hanya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak kami dengan semua yang mereka lakukan, dengan jenjang-jenjang pendidikan mereka. Biarlah mereka tetap ada dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, hikmat kepandaian nyata dalam hidup mereka, roh pengertian ada pada mereka, sehingga mereka tetap ada dan memahami, mengerti apa yang disampaikan oleh para guru, dan hasil yang terbaik untuk kehidupan masa depan mereka. Anak-anak kami yang sementara mencari-cari pekerjaan, menyiapkan diri mereka untuk ada dan berusaha supaya bisa mendapatkan pekerjaan masa depan mereka. Tuhan berkati setiap usaha mereka. Dan kami percaya ketika selalu melibatkan Tuhan, berdoa dan berusaha, maka Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya. Anak-anak kami yang sudah bekerja, berkatilah mereka dengan seluruh kehidupan mereka, dan mereka juga selalu bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan bagi mereka. Bahkan kami semua dengan pekerjaan-pekerjaan kami, dan dari semua yang kami terima, kami juga siap menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami semua yang melayani di ibadah Paskah kedua ini, kami juga semua diberkati. Semua pelayanan yang kami berikan di saat ini menjadi berkat bagi umat yang kami layani, dan kami tetap bersuka cita dengan pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami tetap menjadi yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah seluruh doa kami dalam seluruh kehidupan, bahkan untuk jemaat ini. Tak lupa juga hamba berdoa bagi gereja Protestan Maluku, kiranya dari tingkat sinode sampai jemaat-jemaat, kami semua tetap bergandeng tangan melihat akan pekerjaan-Mu ini, dan kami satu hati, kami tetap memuliakan nama Tuhan yang bangkit itu, dan kami tetap punya pengharapan, kami tetap semangat, kami tetap ada dan terus berkarya. Apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tetap ada dan selalu memuliakan nama Tuhan. Dan semua yang kami hadapi, tantangan pergumulan tidak pernah menjadi alasan bagi kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tak lupa juga hamba berdoa bagi keluarga besar Nunu Mete yang berduka cita karena kehilangan sosok kakak perempuan yang saat ini di Semarang
Tuhan kiranya kuatkan keluarga yang ditinggalkan, dan mereka pun tetap percaya dan mengamini janji Tuhan bahwa apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Begitu juga bagi bangsa negara, Tuhan kenal semua pemimpin-pemimpin, Tuhan yang menempatkan mereka, Tuhan yang memilih mereka, berarti Tuhan jangan tinggalkan mereka. Kuasai mereka terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ada hikmat yang berasal dari Tuhan pada mereka, sehingga ketika mereka melangkah, ketika mereka melakukan segala sesuatu, untuk kesejahteraan kami semua, bukan untuk kepentingan diri kami masing-masing. Dan firman Tuhan di saat ini mengajak kami semua, siapapun kami, dengan jabatan-jabatan, dengan keberadaan kami masing-masing, kiranya kami tidak hidup seperti orang yang serakah, tapi kami mau bersyukur dengan apa yang Tuhan siapkan, dengan apa yang ada pada kami. Karena kami tahu Tuhan sanggup memenuhi apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita jemput jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Yesus memanggil kita menjadi saksi-saksi kebangkitannya untuk mengalahkan keserakahan dan membawa kebenaran, keadilan, kedamaian, pembebasan bagi segala ciptaan. Janganlah gentar, sebab kita tidak pernah ditinggalkannya berjuang sendirian. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam Kristus yang bangkit dalam kekuatan kuasa Roh Kudus berkenan menjaga dan memberkati kita dalam setiap langkah dan pergumulan pelayanan hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk, kita ada dalam doa syukur. Doa syukur selesai, kebaktian Paskah kedua boleh berakhir. Tuhan Yesus sayang katong semua. Shalom.